di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan contoh soal safety stock dari Lightly Corporation. Dari soal dapat diketahui bahwasanya permintaan terhadap lampu adalah sebesar 1.350 unit per tahunnya. Penjualan senilai sejumlah tersebut dapat dikategorikan sebagai demand per tahun, sehingga kita notasikan sebagai D. Lalu dari soal dapat kita ketahui pula bahwa dalam satu kali pemesanan perusahaan memesan sejumlah 300 unit, sehingga kita beri notasi Q atau quantity. Lalu kita dapat mengetahui juga probabilitas dari kejadian tidak terjadi kekurangan stok, yaitu sebesar 50%. Lalu sisanya terjadi kekurangan stok sebesar 5 unit dengan probabilitas atau kemungkinan 20%. Lalu terjadi kekurangan 10 unit dengan kemungkinan 15%. Kemungkinan kekurangan 15 unit sebesar 15%. Diketahui pula bahwasanya biaya penanganan bahan atau carrying cost atau holding cost adalah $5 per unit per tahun. Lalu stock out cost atau biaya yang timbul akibat kekurangan stok sebesar $6 per unit. Dari data yang kita ketahui ini, kita bisa menghitung order per year atau pemesanan per tahun dengan rumus D per Q, sehingga diperoleh 4,5 kali pemesanan yang dilakukan dalam waktu 1 tahun. Yang menjadi pertanyaan dalam soal ini adalah apakah perusahaan Lightly Corp perlu menyimpan safety stock, dan bila perlu berapakah sebaiknya perusahaan menyimpan safety stock tersebut, apakah 5 unit, apakah 10 unit, atau 15 unit sebagai safety stocknya. Yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih alternatif 5, 10, atau 15 ini adalah total cost yang ditimbulkan oleh masing-masing alternatif ini. Biasanya dari berbagai kasus dalam manajemen produksi operasi, yang kita pilih adalah alternatif yang menghasilkan total cost yang paling minimum. Sekarang kita review dulu rumus dari annual stock out cost. Di sini sudah saya bahasa Indonesiakan. Rumus dari biaya akibat terjadinya kekurangan stok selama setahun adalah jumlah unit yang kurang dikalikan dengan nilai kemungkinannya dikalikan dengan biaya stock out cost per unit, biaya stock out per unit dikalikan dengan jumlah pemesanan per tahun. Sebelum kita mulai mengerjakan atau menyelesaikan soal ini, saya tulis kembali tabel probabilitas stock out. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kekurangan sebesar 5 unit itu kemungkinan terjadinya adalah 20%. Kekurangan 10 unit kemungkinan kejadiannya adalah 15%. Lalu kemungkinan kekurangan 15 unit ini kemungkinan kejadiannya adalah 15%. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tahapan untuk menyelesaikan soal. Untuk menyelesaikan soal, kita akan membuat tabel seperti ini. Tabel ini adalah tabel yang berisi alternatif-alternatif. Alternatif pertama yang kita tulis adalah bagaimana jika perusahaan menyimpan safety stock sebesar 5 unit. Alternatif kedua adalah bagaimana jika perusahaan menyimpan safety stock sebesar 10 unit. Lalu alternatif ketiga, bagaimana jika perusahaan menyimpan safety stock sebesar 15 unit. Dari semua alternatif ini, kita akan mencari total cost yang ditimbulkan oleh masing-masing alternatif ini. Kemudian kita akan memilih total cost yang paling minimum. Nah, itulah safety stock yang harus kita terapkan di perusahaan tersebut. Baik, sekarang kita akan menghitung alternatif pertama. Jika perusahaan menyimpan safety stock sebesar 5 unit, maka berapakah total cost yang akan ditimbulkannya? Total cost itu rumusnya adalah additional holding cost akibat kita menyimpan safety stock ditambahkan dengan stock out cost. Oke, additional holding cost yang timbul akibat kita menyimpan 5 unit safety stock adalah 5 unit dikalikan dengan $5.
Dari mana $5 ini adalah holding cost yang sudah diketahui sebelumnya di soal. Baik, jadi additional holding cost untuk safety stock sebesar 5 unit adalah $25. Selanjutnya kita akan menghitung stock out cost. Stock out cost ini dihitung berdasarkan rumus yang sudah kita tulis sebelumnya ini. Baik, stock out cost untuk penyimpanan safety stock sebesar 5 unit adalah 5 unit kekurangannya dikalikan kemungkinan kejadiannya sebesar 20%. Dari mana? Dari sini ya, baris pertama, dikalikan dengan biaya stock out untuk 1 unit dikalikan dengan jumlah pemesanan dalam 1 tahun, yaitu 4,5 kali pemesanan dalam 1 tahun. Dapat dari mana? Dari perhitungan sebelumnya yang ini. Sehingga diperoleh stock out cost untuk penyimpanan 5 unit safety stock adalah sebesar $27. Sehingga total costnya adalah additional holding cost ditambah stock out cost, sehingga total adalah $52. Baik, sekarang kita akan menghitung alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua adalah apabila perusahaan menyimpan 10 unit safety stock, maka additional holding cost yang timbul adalah sebesar $50. Diperoleh dari perhitungan 10 unit yang disimpan dikalikan dengan holding cost. Lalu stock out cost yang timbul akibat kita menyimpan 10 unit safety stock adalah jumlah kekurangan, yaitu 10 unit, dikalikan dengan kemungkinan atau probabilitas kejadiannya sebesar 15%, dapat dari sini, tabel ini. Lalu dikalikan dengan biaya stock out per unit, lalu dikalikan dengan jumlah pemesanan dalam setahun, sehingga diperoleh stock out cost untuk penyimpanan safety stock 10 unit adalah $40,5. Sehingga total costnya adalah $50 ditambah $40,5 menghasilkan nilai $90,5. Lalu untuk alternatif ketiga, jika kita menyimpan 15 unit safety stock, maka kita harus mengeluarkan additional holding cost sebesar 15 unit dikalikan $5, yaitu $75. Lalu stock out cost yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 15 unit kekurangannya dikalikan kemungkinannya dikalikan biaya stock out per unitnya dikalikan jumlah pemesanan per tahun, sehingga angkanya adalah $60,75. Total cost yang dihasilkan dari alternatif ketiga ini, yaitu dengan menyimpan 15 unit sebagai safety stock, adalah $75 ditambah $60,75, sehingga total costnya adalah $135,75. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwasannya alternatif yang pertama, yaitu dengan menyimpan 5 unit safety stock, itu menghasilkan total cost yang paling rendah, yaitu sebesar $52. Sehingga alternatif ini yang semestinya kita pilih sebagai kebijakan perusahaan dalam menyimpan safety stock.